yang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kau yang layak. Hanya Yesus yang layak kita sembah dan kita puji. Saudaraku yang kasih, sebab yang hari ini jadi atas Tuhan sebagai penolong bagi kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Silakan duduk, ibu-ibu, bapak-bapak. Ayat pembukaan saya ambil dari Yeremia 7. Ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebelumnya kita masuk dalam doa perbuatan, mari kita akan menyanyikan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku.
dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi. Sekian lama Tuhan, kami tidak bisa. Namun pada hari ini, Tuhan sudah memberikan kesempatan kembali kepada untuk kami bisa berkumpul bersama dengan saudara seiman kami dari kebaktian Betaria ini. Kami bisa mendengar lagi firman-Mu. Kami bisa menerima lagi firman Tuhan yang adalah kebenaran dan memuji-muji nama-Mu. Terima kasih. Karena kami juga diberi kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk kami bisa duduk. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk segala apa yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan lanjutkan, Ibu, Bapak-bapak, dengan pujian. Kita akan medley ya, puji-pujian ini. Sambung menyambung. Pertama, kita akan nyanyikan Kita Bertemu Lagi. Kita mengucap syukur kalau kita bisa berkumpul kembali dan bertemu satu dengan yang lain. Kita bertemu lagi.
Bapak-bapak, sebelumnya kita masuk dalam doa pengampunan, kita akan nyanyikan satu pujian. Katakan Yesus terbesar. Pujian ini mempunyai makna bagi saya, karena saya merasakan itu ditolong sama Tuhan. Dan saya bisa berdiri di tempat ini. Amin. Adalah karena kemurahan dan anugerahnya. Ya, kita nyanyikan. Katakan Yesus terbesar. Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami yang baik. Engkau senantiasa menyertai anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu. Tuhan, Engkau sudah banyak menolong kami semua, sehingga kami benar-benar Tuhan boleh merasakan cinta Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami juga mau mendengarkan bagian dari firman. Sebelumnya Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Kami percaya Tuhan Kau Maha. Berkatilah juga hamba-Mu Tuhan, data Luther yang sebentar akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu, dan biarlah itu boleh menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Katakan Yesus terbesar. Setelah itu saya serahkan kepada Tuhan. Shalom semuanya. Semuanya sehat? Kalau tidak sehat nggak bisa datang ya. Semuanya segar? Nah, kalau bilang, tadi saya harus buka sedikit ya, supaya tidak tutup setengah tutup ya, agak jauh tidak menjadi masalah. Saya tadi bilang semuanya segar, segar nak? Tidak, kurang senyumnya. Kalau segar harus apa? Senyum ya. Ya. S1 kita untuk kesehatan, sehat. S2 kita harus segar jiwanya. Tuhan menyegarkan jiwa kita, gitu loh. Jangan loyo lagi ya. Nah, Tuhan bilang semua yang letih lesu datang pada Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa datang pada Tuhan ya, supaya Tuhan menyegarkan apa? Jiwa kita. Dan kita juga harus semangat. Ini S3-nya kita, orang yang sehat. Kalau orang tidak, hari ini orang yang mau datang ini berarti orang yang semangat datang. Datang beribadah bersama ya, datang beribadah bersama. Hari ini kebaktian kita pasti
jauh lebih bagus dari kebaktian di atas. Kenapa? Kenapa? Pembicara nggak datang, direkam. Jadi pembicara dari Jogjanya datang, dia taruh jauh katanya. Jadi kirim dia punya videonya datang. Orangnya datang. Tapi sekarang pendeta Luther Tang datang langsung. Nah, ini nggak apa-apa. Yang paling penting siapa datang di tengah-tengah kita? Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Oh, masih buka-buka Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Nah, ayat 8. Yang sudah dapat baca bersama-sama dengan saya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia yang disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Tema hari ini Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus pergi ke sorga. Kalau saya bertanya, sekarang Tuhan Yesus berada di mana? Di sorga. Ada di hatimu nak? Benar? Maka kalau sekarang saya tanya kembali, sekarang Tuhan Yesus berada di mana? Jawab. Di sorga dan juga di hatiku. Ini jawaban yang tepat. Saya bilang Tuhan Yesus di sorga sudah pernah. Tuhan Yesus beda dengan orang-orang. Dia adalah Allah menjadi manusia. Yang semua dilakukan untuk kita manusia. Ada 5. 1, Tuhan Yesus lahir untuk siapa? 2, Tuhan Yesus mati untuk siapa? Untuk menebus dosa kita. 3, Tuhan Yesus bangkit dari kematian untuk siapa? Untuk kita. Yang bilang untuk kita, untuk saya begitu ya. Semua masing-masing ya. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk apa? Untuk siapa? Untuk kita. Nah ini hari ini kita memahami Tuhan Yesus naik ke sorga untuk kita. Dan kelima, Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, tentang Tuhan Yesus datang kembali, mau bertanya, Tuhan Yesus pergi sudah datang kembali atau belum? Nah, ini jawabannya susah juga ya. Tuhan Yesus naik ke sorga, nih yang kelima, Tuhan Yesus sudah datang atau belum? Belum. Tetapi juga sudah. Tadi saya tanya, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, ada enggak? Berarti dia ada di tengah-tengah kita. Berarti dia datang sekarang. Kelihatan enggak? Tapi yakin enggak? Yakin Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita? Nah, jadi sekarang saya tanya, Tuhan Yesus sudah pergi ke sorga, dia sudah datang atau belum? Belum dan sudah. Ini jawaban yang tepat. Bagaimana sih?
belajar nih. Kalau bilang Tuhan Yesus belum, memang belum datang. Tuhan Yesus akan datang kembali. Tadi dia bilang, tapi Tuhan Yesus dibikin baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Dia terus mau menyertai kita. Dia tidak pernah tinggalkan domba-dombanya. Dia tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Maka Tuhan Yesus datang kembali dengan rohnya. Dia kirim Roh Kudus datang. Nah, ini dalam selama ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga ada 10 hari. Orang terus berdoa. Waktu mereka berdoa dalam nama Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka atau tidak? Iya. Selama 10 hari berdoa, Tuhan Yesus sudah ada. Cuma Tuhan Yesus mau dengan satu upacara hebat, Roh Kudus dicurahkan. Padahal Roh Kudus sudah ada. Yesus Kristus lahir di dunia ini karena ada Roh Kudus. Nah, kita dalam pengakuan iman kan, ya, dengan Roh Kudus dia lahir begitu toh. Yes, Roh Kudus ada, cuma Roh Kudus mau nyatakan hadir. Nah, kalau Roh Kudus nyatakan hadir, berarti lahirlah apa? Nah, ini bertanya lagi. Makanya saya harus siapkan hadiah-hadiah ya. Siapa bisa jawab? Apa hadiah begitu? Waktu hari Pentakosta itu lahirlah apa? Aduh, tolong dong sekarang kalau saya kasih jawaban nanti minggu depan ditanya harus jawab ya. Lahirlah gereja. Benar? Yesus Kristus naik ke sorga, dia curahkan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta Roh Kudus curahkan, maka lahirlah apa? Gereja. Apa itu gereja? Siapa itu gereja? Bukan saya, nggak boleh. Itu di Kidung Jemaat itu sebuah lagu, We Are the Church. Kita atau kami adalah gereja. Dia terjemahkan, aku gereja kamu. Aku gereja, ngaco itu. Kita gereja. Nah, minimal 2-3 orang. Kalau mau menjadi gereja. Tidak boleh, saya sendiri gereja. Ngaco itu. Saya sendiri bait Allah. Hati. Iya. Tapi mau menjadi gereja. Maka saya kadang-kadang bingung kita ini sendiri-sendiri di rumah. Berdoa. Bingung. Kumpul. Nah itu gereja. Gitu ya. Hadir gereja. Gereja juga namanya apa? Tubuh Kristus. Gereja juga namanya apa? Tubuh Kristus. Berarti tubuh Yesus Kristus di sorga atau di bumi? Di sorga dan di bumi. Nah ini sekarang pinter loh ini. Waduh, Bitaria hebat benar. Kalau ditanya, tubuh Yesus Kristus sekarang di sorga atau di bumi? Jawabannya di sorga dan di bumi. Kita ini semuanya adalah tubuh Kristus. Menjadi anggota tubuh semuanya ya. Nah, kalau sekarang Tuhan Yesus bilang, tolong seseorang. Siapa menjadi tangan Tuhan Yesus? Orang mau menolong orang ya. Tuhan Yesus mau menolong melalui orang juga. Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Susah. Pinter bikin kue. Bikin kue lah. Tapi sudah lama gak pernah bikin dahulu. Ibunya memang terjadi itu nenek dari ini. Tapi saya sudah belajar. Wah selesai. Enak sekali. Coba. Berapa? Mau bikin 100 kue. Bikin kerja. Sudah selesai. Udah selesai. Tunggu di sana. Cukup enggak? Harus apa lagi? Ada orang bikin promosi, pasarkan, ya dah, memasar, mendistribusikan, menjualnya, begitu ya.
sudah selesai, tapi harus jual dapat uang, begitu lah. Tuhan Yesus di kayu salib mengatakan sudah selesai. Karena Tuhan Yesus sudah selesai, maka dia naik ke sorga, begitu lah. Dia mau murid-muridnya menjadi apa? Saksi. Menjadi saksi berarti mempromosi Tuhan. Ini sudah selesai, ini ada keselamatan ini. Tuhan Yesus sudah selesai, suatu keselamatan penting sekali. Siapapun bertobat, percaya, menjadi anak Tuhan. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebarluaskan Injil ini. Beritakan Injil ini. Menjadi saksi Tuhan. Nah, jadi hari ini saya mau ngajak kita sama-sama memahami dan menghayati berkat karena Tuhan Yesus. Ada dua. Satu, memang ada 10, tapi hari ini kalau juga 10 ya perlu panjang ya. Ada 10 berkat Tuhan Yesus naik ke surga. Itu di katekisasi itu sudah belajar. Sekarang saya hanya sebut 2. Satu, Tuhan Yesus naik ke surga untuk mengutus kita menjadi saksinya. Bisa ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus naik ke surga untuk mengutus kita menjadi saksinya. Ya, kita adalah utusan Tuhan. Kita adalah wakil Tuhan. Kita adalah tubuh Tuhan. Kita adalah tangan Tuhan. Kita adalah kaki Tuhan. Kita adalah mulutnya Tuhan di dunia ini. Gitu lah. Tuhan bilang, kasih tahu dia dong, percaya Tuhan Yesus. Ada orang, Tuhan, saya percaya Tuhan pasti bisa beritahukan dia. Tuhan sendiri loh. Aja kamu sudah percaya kepada aku. Kamu kalau menjadi mulut aku, beritahukan dia. Tuhan Yesus cinta pada kamu. Tuhan Yesus mati bagi kamu. Tuhan Yesus mau menebus dosamu. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus bisa menjadi anak Tuhan. Nah, orang itu terima Injil, terima kabar baik, terima sesuatu yang demikian luar biasa. Nah, berarti kita menjadi mulutnya siapa? Tuhan Yesus. Saudara kasih, ini penting sekali. Jadi Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk mengutus kita memberitakan apa? Kabar baik, memberitakan Injil. Jadi inilah penting sekali kita bisa menjadi utusan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga untuk mengutus kita menjadi ya, ini pertama. Nah, yang kedua hari ini kita mau hayati. Tuhan Yesus naik ke surga, pergi. Tapi dia menyertai kita, gitu ya. Tuhan Yesus naik ke surga, tetap menyertai kita. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan Yesus naik ke surga, tetap menyertai kita. Ini penting. Rasakan nak Tuhan Yesus menyertai kita? Rasanya apa? Sendiri di rumah ini, nggak boleh kemana-mana. Udah 2 tahun gue kemana-mana nih, gue mau pergi yuk. Ajak gue pergi. Oma nggak boleh loh. Sekarang pasti hati-hati. Ya, gue mau pergi. Pokoknya gue mau suka-suka. Bosan di rumah, kesel. Oma sendiri di rumah lo, tahu nak? Kamu ini cucu-cucu nggak ngerti. Gua di rumah lama-lama ini kesel loh. Cucunya udah ke gereja, maka kata, Oma, tahu nggak? Tuhan Yesus mendampingi Oma. Hah? Oma tahu? Paling penting gua mau pergi, jalan-jalan, lihat-lihat. Nah, Oma ini beriman nak? Beriman tidak? Kok tahu dia tidak beriman? Karena beriman, nah kalau sendirian
Dia harus yakin. Ada siapa menyertai dia? Siapa? Tuhan Yesus. Percaya nak? Percaya nak? Saya. Maka kalau sendirian di rumah jangan kesel-kesel. Dia sendirian di rumah jangan marah-marah. Sudah lama nggak keluar jangan apa? Bete. Bete itu apa ya? Ini bahasa anak muda bete. Bete itu istilah dokter mungkin ya, tanya dokter. Bete itu apa ya? Pokoknya dia kesel-kesel aja. Orang ini harus dipertanyakan. Masih percaya Tuhan Yesus? Nah, percaya dong. Percaya Tuhan Yesus pergi, tapi dia berjanji untuk tetap bersama dengan kita. Dia udah pergi ya, udah pergi. Dia tinggalkan kita. Enggak. Tuhan Yesus sudah pergi, tapi dia tetap mau menyertai kita. Begitu ya? Iya dong. Percayalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, aku tidak meninggalkan kamu menjadi yatim piatu. Aku tidak meninggalkan kamu sendiri. Jangan gelisah hatimu, jangan khawatir, jangan kesel, jangan suka marah-marah. Harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus demikian menyertai. Oh saudara, kalau orang masih selalu ingat Tuhan Yesus penuh kasih sayang, dia demikian besar dan ajaib cinta kasihnya, kita hidup dunia ini akan berbeda. Amin saudara. Nah, satu pertanyaan yang sederhana. Kalau orang usia panjang, ini usianya agak panjang juga ya, pasti semuanya di atas gocap, pasti dong. Termasuk dokter nih. Itu udah di atas gocap belum? Waduh. Hah? Udah lacap, udah. Waduh, hebat tuh. Hebat lacap ya. Saya baru 47. Terbalik. Nah, jangan dibalik-balikin dong. Ya, oke. Nah, orang lansia berarti dapat berkat Tuhan. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Jawaban yang tepatnya iya dan tidak. Kiranya orang tua itu dapat berkat Tuhan, belum tentu loh. Orang muda-muda dipanggil Tuhan juga dapat berkat Tuhan nak. Yang masih muda tapi sudah selesai tugasnya dipanggil Tuhan, bahkan potong lehernya, ini umpamanya Yohanes Pembaptis, dia dapat berkat Tuhan atau tidak? Dan kira usia lanjut baru dapat berkat Tuhan. Ya, pendek juga dapat berkat Tuhan. Paling penting kamu lihat berkat Tuhan itu apa. Nah, orang usia lanjut, usia panjang, harus bertanya, yang harus jawab dengan benar. Untuk apa? Hidupku adalah kesempatan apa? Bohong. Kesempatan menikmati hidup. Kesempatan bisa knya-knya. Kesempatan untuk cari ini. Aduh. Saya kiranya kadang-kadang anak muda yang suka jalan-jalan. Orang tua juga lebih suka ya. Suka loh, senang. Nggak apa-apa boleh. Tapi yang paling penting tadi Anda menjawab dengan tepat. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Tadi ada dua. Satu, kesempatan untuk menjadi saksi. Atau kata lain, kesempatan memberitakan Injil. Yang bersaksi. Kesaksian. Kalau kesaksian kita dengan mulut atau dengan perbuatan?
mulut dan perbuatan, dua-duanya. Yang bersaksi, ngomongnya hebat. Tapi kehidupannya harus dengan perkataan dan juga perbuatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk bersaksi. Dua, hidup ini adalah kesempatan menikmati apa? Menikmati apa yang paling penting? Menikmati apa? Hidup ini adalah kesempatan menikmati hidup. Hidup apa? Hidup baru. Hidup ini adalah kesempatan untuk menikmati hidup. Hidup apa? Hidup baru. Hidup dalam Yesus Kristus. Ada satu ayat Alkitab penting. Saya bilang, satu hal yang ku minta. Hanya satu hal yang ku minta. Minta apa? Menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Oke. Yang paling penting yang harus kita minta, yang penting yang harus kita nikmati apa? Menikmati hadirat Tuhan. Tiap hari harus menikmati hadirat Tuhan. Tuhan jauh atau dekat? Dekat. 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 Kalau makan yang enak, aduh puji Tuhan. Wah. Kalau tidak ada makanan, sedang perutnya keroncong, aduh makanan. Oh, hari ini anak tidak antar makanan, cucu tidak antar makanan. Saya sedang susah. Kalau orang sedang susah, Tuhan itu dekat atau jauh? Kalau orang, kita harus jawab dengan benar ya. Tuhan, kalau saya ada yang keadaan susah, mau beri gua nggak ada duit ini. Hah? Saya sedang keadaan susah. Tuhan itu seharusnya jauh atau dekat? Salah. Jawabannya nih. Ketika hidupku susah, Tuhan tetap dekat. Ini baru jawaban benar ya. Amin. Nah, sama-sama ulang lagi. Ketika hidupku susah, Tuhan tetap dekat. Ulang lagi. 1, 2, 3. Ketika hidupku susah, Tuhan tetap dekat. Ulang lagi dengan tegas. Ketika hidupku susah, Tuhan tetap dekat. Amin, saudara. Ini penting. Jangan waktu enak, puji Tuhan, haleluya, waduh enak loh, puji Tuhan. Kalau sedang susah, Tuhan, di manakah Engkau, Tuhan? Kenapa orang diberkati, aku enggak? Kenapa doa-doa orang didengar, aku enggak? Itu orang itu dia sakit, dia berdoa, Tuhan sembuh langsung. Aku sudah berdoa, makin sakit. Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan bilang, tetap dekat. Cuma kamu kurang percaya aja. Siapa bilang aku kurang percaya? Aku mau mujizat. Kalau tidak ada mujizat, Tuhan, saya tidak mau percaya pada Tuhan. Tuhan mati bagimu di kayu salib. Aku sudah bangkit bagimu. Aku naik ke surga, sekarang aku terus berdoa untuk kamu. Ya Tuhan, berdoa untuk aku sekarang sakit, Tuhan doain saya, kasih saya mujizat sekarang sembuh. Tuhan bilang, sabar bro. Terus tetap percaya. Tidak ada mujizat, tidak ada orang peduli. Tuhan tetap dekat atau tidak? Tuhan tetap dekat. Amin, saudara. Nah, dua berkat.
Inilah berkat Tuhan. Ya. Satu, pengutusan Tuhan. Apa? Dua, penyertaan Tuhan. Apa? Penyertaan Tuhan. Tiap hari mengalami menjadi gereja bersama-sama. Maka kalau tidak mau ke gereja itu tidak mau menjadi gereja. Ke gereja untuk apa? Kita mau ke gereja katanya hari ini dibagi-bagi hadiah loh. Ngapain cari hadiah? Kita ke gereja cari siapa? Gereja jangan lupa. Kita ke gereja cari Tuhan. Mengalami penyertaan Tuhan. Tiap minggu berdoa. Ada kesempatan bisa ke gereja. Tapi setelah ke gereja Tuhan juga mengutus kita pergi. Pergi ke masyarakat. Pergi ke tempat lain. Untuk menjadi apa? Saksi. Kita harus bersaksi dulu. Maka nanti kalau sudah keluar dari gereja, jangan tadi sebelum datang sudah pulang dari gereja, mukanya harus apa? Tetap begitulah. Sekarang kita senyum atau tidak senyum kan pakai masker, nggak tahu loh. Senyum atau tidak senyum nggak tahu. Tetapi bagaimanapun kita harus nyatakan ada kasih Tuhan. Ada kasih. Peduli kepada orang. Yang kita anggap kita sudah lansia, mau ada orang peduli kita. Tapi kita juga harus belajar peduli kepada. Tolong mulai sekarang. Kalau tiap hari berdoa. Berdoa untuk siapa? Pertama berdoa untuk siapa? Berdoa untuk diri sendiri boleh. Doa diri sendiri untuk apa? Doanya apa? Bagus. Apalagi? Sehat untuk apa? Tuhan, aku harus sehat. Enak makan, enak tidur. Jadi hidupnya apa? Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Hidup adalah kesempatan apa? Menjadi saksi. Jangan hanya makan hidup. Jadi hidupku adalah untuk mau melayani. Hidupku adalah memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup. Jangan sia-sia. Ya, Tuhan kasih kita umur panjang. Jangan lupa, berkat atau bukan? Berkat kalau kita tadi kita dua mengalami apa? Pengutusan dan penyertaan siapa? Tuhan. Hidup kita tidak akan sia-sia kalau tiap hari, tiap saat dan dimanapun berada kita mengalami ada dua hal hari ini. Penyertaan Tuhan dan pengutusan Tuhan atau pengutus Tuhan dan tidak akan Tuhan naik ke surga. Akan kita Tuhan Yesus naik ke surga memberi kepada kita. Sehingga hidup kita juga bukan jangan lagi tiap hari apa? Makan, tidur, dan tidur. Karena kan tambah lagi makan, main, tidur. Seperti anak-anak aja mengalami penyertaan Tuhan. Kalau berdoa, pertama-tama berdoa apa? Tuhan beserta dengan aku. Berdoa yang paling indah, tidak minta apa-apa. Karena satu hal yang ku minta itu sudah terjadi. Bisa bertemu dengan
Jadi kalau kita berdoa, pertama-tama apa? Puji Tuhan. Terus sekarang bisa kontak dengan, bisa mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan berilah aku benar-benar beriman, tetap percaya, tetap taat, tetap bersuka cita, tetap merasakan kasih Tuhan, begitu dah. Ini penting sekali. Jangan hanya doain supaya sehat, supaya saya enak makan, enak tidur, hanya itu aja dulu. Ada seorang kakek bilang, tiap hari jangan doain enak makan itu. Ya ini penting. Tahu lagi ada satu penting. Jadi apa? Nah ini maaf ini kalau ini dokter juga sering ini. Ada seorang dokter juga selalu tanya-tanya ini. Dokter kalau ini seorang dokter ini sudah tua ini dokter ini, tapi hebat sekali. Dia mau cek seorang sehat atau sehat, dia tanya ini. Tadi sudah buang air besar belum? Belum. Oh kamu nggak sehat nih kurang. Jadi dia hanya tanya buang air besar. Oh makanya ini dia tiap hari berdoa, Tuhan supaya saya enak makan, enak tidur, enak tiap hari doanya begitu. Tapi ini terserah dia lah. Tapi kita ada satu hal yang penting. Ialah hidupku harus sungguh-sungguh berarti. Ya, Tuhan sudah naik ke surga supaya hidup kita sungguh-sungguh apa? Berarti. Apa? Ayat hafalan. Oh, ayat hafalan inilah ya. Tadi sudah baca satu. Tadi Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Coba ayat 8-nya. Ayat 8-nya. Hah? Tapi kamu akan terima kuasa itu. Nah, menjadi saksi loh. Kamu akan menjadi saksi, itu penting itu. Dan Tuhan Yesus janji kalau kita mau menjadi saksi, dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Ini. Sama-sama. Ya, biar Ibu dokter bantu. Apa? Atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu dan masa kini dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang, menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan duduk, termasuk dalam doa syafaat. Doa sama ya. Allah Bapa. Bagi ketenteraman, keamanan, sejahtera seluruh bumi yang sangat terjadi. Baik sudah terjadi peperangan karena Rusia masih negara Ukraina masih
Dan juga banyak tempat terjadinya ada berbagai penyakit, termasuk pandemi COVID-19. Sekalipun sudah mulai mereda, tapi tetap menjadi sesuatu yang menakutkan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus akan datang kembali. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, di dunia ini banyak penderitaan. Banyak terjadi kelaparan, gempa bumi, peperangan, dan berbagai kesusahan. Biarlah sebagai anak-anakmu selama hidup di dunia ini, tahu bagaimana mengalami penyertaan Tuhan. Tahu bagaimana menjadi anak Tuhan yang setia. Sehingga semua anak-anak Tuhan yang berkumpul, yang sudah menjadi gereja, biar gerejamu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Biar gerejamu tidak cari kepentingan diri sendiri belaka. Seringkali gereja demikian egois. Gereja lupa tugas panggilannya. Gereja tidak mau menjadi saksi. Gereja tidak mau berbuat baik. Gereja hanya peduli kepada masalah intern belaka. Tolonglah supaya pada zaman akhir ini gerejamu sungguh-sungguh mengalami pembangunan rohani Tuhan. Bila gereja menyadari untuk membuat lebih banyak orang mau bertobat, termasuk gereja sendiri harus bertobat. Tolonglah Tuhan, supaya gereja sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh bersaksi. Terima kasih Tuhan, di dalam 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, gerejamu GKI Perniagaan mengadakan 10 hari berdoa untuk menantikan. Sekalipun ya Tuhan, kami tahu Roh Kudus sudah dicurahkan, dan kami tahu Tuhan bahwa hari Pentakosta sebenarnya adalah hari kelahiran gerejamu. Biarlah gerejamu menyadari gereja adalah tubuh Kristus. Biarlah hari ini semua anak-anakmu, dan khususnya kami yang ikut kebaktian Betaria ini, menyadari Tuhan mau menyertai kami, dan juga menyadari Tuhan mengutus kami, sehingga kami di dalam dunia yang gelap ini menjadi terang dunia. Sehingga kami di dalam dunia yang penuh masalah, kami menjadi garam dunia. Terima kasih Tuhan untuk mengatur kami semuanya bisa berkumpul, berdoa bersama-sama. Dalam kami saat ini naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga mau naikkan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus berdoa kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Luther untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kami semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, baiklah kita lanjutkan dengan pemberian persembahan. Dan sebelumnya
Kita akan membaca satu ayat dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dengan pujian nomor besarlah untungku. Besarlah untungku karena Yesus hidupku. Berbagai bendera tak goyah hatiku karena Yesus Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, kembali kami Tuhan kehadiran untuk mengucap syukur dan terima kasih
atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami ya tiap hari. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami hendak membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkatinya ya Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami yang mengelola keuangan ini, Kau berikan dia hikmat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya ini kami panjatkan hanya kepada Tuhan saja ya Tuhan. Untuk persembahan ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Kita akan tutup kebaktian kita pagi hari ini. Kita akan menyanyikan Ikut Dikau Saja Tuhan, bait yang pertama dan kedua. Pada bait yang kedua kita nyanyikan 2 kali. Dan kita bangkit berdiri pada bait yang kedua. Pada bait yang kedua. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku damai dan senang hanya oleh darah-Mu. Aku mengikuti dan berbakti padamu. Tapi Kau terus sangat bahagia Kita ulang, ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas dasar kegelapan ku menang Saudaraku yang kasih, arahkan hatimu kepada Tuhan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. yang mau menjadi saksi Tuhan Syukur kepada Allah sekarang sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dan kasih sayang yang sungguh-sungguh luar biasa dari Allah Bapa. Dengan pertolongan, dengan gerakan, dengan kepenuhan dari Roh Kudus selalu menyertai saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, kita saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, warta akan disampaikan oleh Bapak Ketua kami, Pak Iwan.
saya akan menyampaikan pengumuman pada tanggal 5 Juni kebaktian dipimpin oleh Bapak William Gunawan. Lalu temanya adalah Roh Kudus hadir dari Kisah Para Rasul 2, 1 sampai 13. Sedangkan liturgosnya adalah Ibu Hesti Solihin. Ya, Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan untuk minggu depan. Dan yang kedua, hari ini kita dapat pemberian konsumsi dari Ibu Varianti. Ibu Varianti yang telah menyediakan konsumsi untuk kita. Kita berdoa supaya Ibu Varianti tetap dalam keadaan sehat dan juga berkat Tuhan selalu mengalir kepadanya. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih. Halo Opa Oma, apa kabar? Iya, oke. Sebelum kita menikmati nasi gudeg ya, varianti nasi gudeg. Bentar ya, kita akan menyambut dulu teman-teman kita yang baru. Saya lihat di sini ada beberapa bahkan ya. Yang baru pertama kali hadir siapa ya? Ada, ya boleh silakan berdiri. Kita perkenalkan dulu namanya ya. Kalau Ibu bisa ke depan Bu, ya supaya bisa dilihat ya. Oke, tadi ada Opa juga. Ya silakan di sini Bu. Opa yang baru pertama kali boleh berdiri dan ke depan untuk diperkenalkan. Ibu baru pertama kali di sini Bu. Betaria. Oh, namanya siapa Bu? Oh, Ibu Heni Wijaya. Udah pada kenal ya? Opa Oma kenal? Hah? Ya ampun, ini toh ya yang ini juragan keripik babi ini saya suka beli kerupuk babi. Jadi Ibu Heni Wijaya ya. Oke, selamat datang Ibu Heni Wijaya di Persekutuan Betari. Umurnya berapa Bu? Oh 63. Oke. Bulan Agustus udah deket ya. Oke. Terima kasih untuk Ibu Heni Wijaya. Kita beri tepuk tangan ya menyambut Ibu Heni ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Nah, satu lagi ya. Oh, iya. Nah, ini sekarang saya perkenalkan. Nah, selama ini ya Ibu Angtinio ini rajin ikut Zoom. Nah, kalau yang belum pernah ketemu secara fisik, ini orangnya ya yang masih semangat. Ini adalah mamanya Penatua Dewi Kristianti. Iya, yang tinggi itu. Nah, ini mamanya ya. Ibu namanya Angtinio. Ini juga rajin menghafal ayat nih. Ya. Umurnya berapa Ibu Angtinio? 80 ini. Udah 80. Oh, udah 80 tapi masih kuat ya. Oke. Masih dagang malahan. Puji Tuhan. Oke. Selamat datang di kebaktian onsite, kebaktian Betaria. Kita kasih tepuk tangan nih. Oke, ya Bu. Hati-hati ya. Terima kasih. Ya. Ada lagi, ada Bapak tadi satu. Bapak mana tadi? Yang mana? Bapak di sebelah kanan tadi. Kalau nggak mau ke depan nggak apa-apa Pak, di tempat aja. Iya, berdiri Pak, silahkan supaya dilihat. Iya, iya. Namanya siapa? Siapa Pak? Oh Pak Yucoy, ya. Panggilannya Yucoy ya. Pak Yucoy umur berapa Pak Yucoy? Oh 56. Apa 65? Iya 56 nggak kesini ya. 65, oke. Itu adalah Pak Yucoy, umur 65 tahun. Selamat datang Pak di Kebaktian Betaria GKI Perniagaan. Terima kasih. Ada lagi? Yang minggu lalu datang temannya Ibu Yap Cijin ya. Ibu Maria, betul? Ibu Maria, selamat datang kembali. Senang bisa bertemu kembali di sini. Oh ya, Ibu Yungha mana?
Oh ya, minggu lalu udah datang juga ya, tapi belum dikenalkan ya. Oke. Kalau belum dikenalkan belum sah katanya. Yuk, silakan Bu Yungfa ke sini yuk. Udah. Oh, kemarin Ibu Go Yung Mai. Oh, ini Yung Mai sama Yungfa sama. Aduh, berarti sudah diperkenalkan kemarin Tante Gin ya. Terima kasih semuanya setia datang kebaktian ya. Nah, sekarang tetap kita punya Persekutuan Betarian ini punya keunikan dan kekhasan. Walaupun sudah tua tapi rajin menghafal ayat. Kebiasaan menghafal ayat tetap ada walaupun sudah onsite seperti tahun-tahun yang lalu ya. Nah, Ibu Yinatia akan memimpin untuk opa oma yang mau menghafal ayat. Silakan Ibu Yinatia. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semangat ya, tetap ya. Masih ingat tadi Pak Luther bahas berapa P? 2. P pertama? P kedua? Iya, ya puji Tuhan. Nah hari ini kita mau memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau mengucapkan ayat hafalan minggu lalu. Minggu lalu ayatnya apa ya? Iya betul. Ayo siapa? Berdiri di tempat lalu boleh mengucapkan. Siapa yang mau mulai? Ayo, Ibu Leni. Ibu Leni mau duluan. Oh, Ibu Eri. Yo, Ibu Eri kita dengerin nih ya. Ya, silakan Ibu Eri. Boleh dibuka maskernya, boleh. Ya. Ya. Maka dia hingga akan iya, ya puji Tuhan. Iya, ini Ibu Eri hebat nih, yang nggak mau dipotong ya, karena memang belum lengkap penuhnya ya. Terima kasih Ibu Eri. Siapa lagi? Ibu Leni, ayo Ibu Leni. Dibuka boleh maskernya. Ayat 9. Maka ia akan setia dan adil hingga ia akan mengampuni kesalahan, ia akan mengampuni segala kesalahan dosa kita dan Kita dari kejahatan. iya, oke, terima kasih Ibu Leni. Ayo itu di belakang. Iya, Bu Giam suaranya besar. Tenang dulu ya, tenang dulu. Ayo tarik nafas dulu pelan-pelan ya. Ya, mulai lagi. Yuk. Maka ia adalah setia dan adil
sehingga ini kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, Ibu Sutariam ya, semangat. Ibu Angtinio, ini juga nih, rajin nih Ibu Angtinio nih. Yuk, mari. Oh, mau yang Amsal. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mari. Amsal 18 ayat 12 ya. Ya, silakan. Amsal berapa itu? 18 ayat 12. Oke. Selamat ya. Terima kasih ya Ibu Angtinio mau coba belajar dan berani. Nah, ya. Ayo, siapa lagi? Ada? Ibu Gongmoy dulu ya, Ibu Gomoy. Goyong Moy. Puji Tuhan ya. Semangat Ibu Yongmoy. Ayo, ini Pak Wongso nih sama Ibu Liancen. Ayo, habis Pak Wongso Ibu Liancen ya. Wih, semangat ya, seru ya. Ayo siapa? Ibu Liancen, yuk. Adalah iya, ya, wah luar biasa ini ya. Ini Bapak dan Ibu yang rajin, pasti waktu hafal-hafal ya, saling hafal tuh ya di rumah ya. Terima kasih. Siapa lagi? Ayo, Ibu Herawati biasanya. Ibu siapa lagi nih? Pak Tiongki juga. Yuk Pak Tiongki. Ya, adalah ya mengampuni iya, wah, luar biasa Pak Tiongki. Siapa lagi? Ini Ibu Herawati biasanya terus belum apalin. Oke. Lalu Hosyu Chen belum hafal. Ibu siapa lagi? Ibu Hui Song belum hafal. Terus Ibu ini Lupi Krian yang baru lagi minggu lalu beberapa hari yang lalu baru ulang tahun nih ya. Ayo Ibu Fikrian. Udah hafal belum? Ibu Engni juga tuh. Yuk.
Nggak hafal. Oke. Ibu Piklian hafal? Nggak hafal. Oke, nggak ada lagi? Minggu depan ayat hafalannya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Dicatat ya. Ya, jangan lupa ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, dicatat semua ya. Bu Gita juga minggu depan loh, ayat hafalan loh. Bu Huisong juga, Ibu siapa lagi nih yang belum? Ibu Halim, nah minggu depan ya Ibu Halim ya. Oke, saya serahkan kembali kepada Ibu Feli ya. Hebat, Opa Oma ya. Sekarang juga di kebaktian Onsa juga berani, udah lebih berani untuk menghafal ayat ya. Dan sekarang sebelum kita pulang ya, sebelum kita nanti menikmati makanan nasi gudeg yang enak, leker ya bersama-sama. Iya. Kita akan lihat dulu, menyapa dulu teman-teman kita di Zoom ya. Coba kita lihat dulu di Zoom ada siapa saja di sana. Coba lihat, ya. Tadi saya lihat ada Ibu Mariati, ada Ibu Melani, ada, bisa dilihat kan? Ada Pak Suitiang, masih ingat Pak Suitiang nggak? Ingat nggak Pak Suitiang? Ingat ya, Pak Suitiang salah satu pengurus kita juga. Bisa dilihat, diperlihatkan? Coba. Bentar ya, sabar ya, Opa Oma ya. Nah, itu siapa ini? Ini siapa? Nah, Ibu Hok, apa kabar? Ibu Hok, ada Pak Sudrajat. Bisa dibuka kameranya, Pak Sudrajat dan Ibu Pice ini biasanya. Ada Oma Ekawati, ada Ibu Sri, ada Ibu Sri juga. Ada Ibu Ilian, tuh temennya kelompok Rut. Ada Ibu Mimi. Ya, ada Ibu Shirley ini, Dr. Lina, Siati, tuh. Ada saya nggak di ini ya, nggak dibuka katanya. Oh Ibu Delarina, Ibu Delarina ya. Halo Oma Delarina, apa kabar? Bisa dibuka Oma kameranya? Nah, biar kelihatan nih cantiknya Oma sekarang seperti apa. Bu Delarina. Nah. Oh, halo ya. Nah. Oke. Ibu Susana. Selamat pagi. Semua sehat ya? Oke. Kita mengharapkan mereka juga bisa ikut datang bersama ya, supaya lebih seru di sini. Oke? Ya, itu dia. Ibu Mimi. Ini ya. Ya, ada Ibu Mimi, Ibu Susana. Halo. Oke, terima kasih. Ya, baiklah. Opa Oma, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri kebaktian Betaria ini dengan suatu semangat bahwa walaupun kita sudah tua, tapi kita selalu apa? Bahagia karena apa? Tadi Pak Luther bilang apa? Dia ada selalu dekat dengan kita, hadir selalu dekat dengan kita. Betaria tetap berusia, tetap ceria, ya walaupun sudah tua, tapi tetap ceria. Oke, kita nyanyi ya, Mars Betaria, tunjukkan bahwa Opa Oma ceria, gembira, ya, semangat. Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, menatap padanya singgasana baka, surya harapan. Betaria bahagia, senantiasa berkarya bagi sesama.
yang mau tinggal di sini sambil menikmati nasi gudeg, silakan, atau yang mau dibawa pulang juga boleh. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Luther yang sudah berbagi berkat bersama dengan Betaria di sini, dan juga Ibu Varianti yang sudah mengalami pertolongan